Oke teman-teman, kembali lagi di KRL Motovlog. Aduh, sebentar mau ngejar ijo dulu. Males banget di sini, lampu merahnya lumayan lama. Oke, kembali lagi di KRL Motovlog. Jadi di video kali ini, seperti yang teman-teman bisa lihat, motor gue udah berbeda karena di video ini kita bakal nge-review motor ini ya. Ini motor Honda Vario 150 tahun 2019 ya, tapi ini pembeliannya 2021. Motor nyokap. Long story short, ini dibeli karena buat mengupgrade dari Vario yang lama, Vario Karbu yang bensin itu udah nggak ngotak menurut gue ya. Boros banget anjing, kayak berasa bawa moge. Jadi karena berbagai pertimbangan akhirnya kita putuskan buat upgrade ke Vario yang yang injeksi. Nah terus hari ini gue bakal nge-review impresi berkendara sama Vario ini, dan impresi berkendara ini bakal gue compare sama NMAX karena dua motor ini menurut gue bakal jadi opsi yang membingungkan buat beberapa orang yang pengen motor matic 150cc gitu loh, karena mereka kelasnya sama kan, cuman memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, terutama mungkin yang bisa teman-teman lihat dari segi bodinya yang lebih bongsor si NMAX dan lebih ramping si Vario, atau juga mungkin tenaga motornya juga bisa jadi komparasi, bisa jadi pertimbangan buat kalian, atau dari segi budget juga, atau ya apapun lah gitu, yang gue yakin nanti pasti punya prioritas masing-masing ya terkait motor pilihannya yang di kelas 150cc gitu. Makanya gue mau nge-compare ini sama NMAX gitu, karena menurut gue ya pasti ada yang galau lah gitu antara dua ini gitu. Jadi mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama banget sih, yang paling gue on point kan buat review impresinya ya, yang pasti tenaga ya. Sesama 150cc ya NMAX beda 5cc doang, tapi anggap buletin aja 150 lah. Sesama 150cc menurut gue Vario ini lebih bertenaga sih. Ya semua orang pasti udah tahu kenapa kan, karena bodinya lebih kecil dibanding NMAX kan. Dan gue juga udah ngevideoin 0 ke 100 nya masing-masing motor ini, jadi teman-teman lihat aja ini. Gila anjing. Di sana gue udah ngerasain memang dibanding kedua motor ini Vario lebih bertenaga ya. Udah jelas aja gitu loh. Dan tanpa ngebandingin pun gue udah merasa kalau si Vario ini tuh emang lebih ngejambak dibanding NMAX. Apalagi dari urusan stop and go nya. Ya malah diskusi ya. Nah terus impresi positif gue yang kedua yaitu bodinya yang kecil ini, justru bodinya yang ramping dan panjang juga dibanding motor-motor matic lainnya ya. Jadi karena bodinya yang ramping ini tuh bener-bener sangat worth it banget dipakai buat nyelip-nyelip dalam kota ya, kayak filtering segala macam atau overtake yang nggak perlu makan space gede banget. Vario ini opsi banget sih, dan juga bodinya yang panjang itu tuh bikin yang bonceng di belakang itu tuh nggak akan merasa kesempitan juga gitu, karena ya itu tadi bodinya panjang, jadi ya nggak akan berasa mesti dempet-dempetan lah boncengan motor lah gitu. Jadi ya seru banget buat teman-teman yang lagi pengen jaga jarak sama temennya kalau naik motor. Terus impresi positif gue yang ketiga yaitu hemat bensinnya sih ya. Honda sih, siapa sih yang nggak seneng sama Honda, apalagi urusan bensin ya. Jadi kalau di atas kertas katanya Vario ini tuh bisa jalan sejauh sekitar 46 km per liternya. Yang mana itu tuh kalau si NMAX cuma sekitar 40 sampai 43 gitu loh. Lebih hemat dong gitu si Vario ini ya. Of course lebih worth it. Dan malah sebenarnya kalau cara riding lo bagus itu tuh bisa bakal nyampe lebih 50 km per liter lo motor ini. Jadi ya gila sih.
hematnya. Oke ya, jadi itu 3 impresi positif yang bisa gua rasakan di motor ini. Nah, selanjutnya impresi negatif nih, gitu. Lumayan banyak. Karena ya balik lagi compare-nya sama NMAX. Dan sebenarnya nggak di-compare sama NMAX pun, ini pengalaman pribadi gua nge-riding pakai motor ini ya, gitu. Nggak usah di-compare sama NMAX pun, gua bakal tetap ngerasain beberapa impresi negatif ini. Jadi impresi negatif pertama gua adalah remnya berasa nggak kayak rem motor baru. Jadi ini waktu itu gue beli kondisinya baru ya, dari dealer Honda ya. Tapi ketika gue baru beli waktu itu, ketika ngetes remnya tuh dia udah kayak gini nih, tuh udah jauh banget jarak main remnya itu, sama aja kiri kanan. Jadi kayak, loh ini kenapa berasa motor bekas ya gitu loh. Kayak, lah kok remnya kayak udah kepake lama gini sih gitu. Dan remnya itu tuh juga berasa nggak begitu main. Jadi kayak tuh harus dua-duanya, dan harus ngerem, ngunci banget itu tangan biar benar-benar bisa ngerem dengan proper. Jadi gue berasa feel remnya itu jadi kurang apa gitu, kayak aduh ini bukan motor baru nih gitu. Dan itu dia tadi, tuas rem itu jauh banget mainnya buat ke dalam, lihat. Ini kondisinya nggak ada perubahan nih dari gue beli ya, jarak main tuas remnya ini. Meskipun udah ganti kanvas rem, udah ganti ini itunya sama remnya, kayak berasa tetap gini-gini aja sih. Terus impresi negatif yang kedua, yaitu stang ini terlalu kecil sih buat gue ya gitu. Ini stangnya emang kecil banget menurut gue, lihat tuh. Tangan gue tuh dari pangkal tangan yang bagian bahu ke ujung ini tuh kayak rada nyompit gini megang stangnya, jadi kayak kecil banget. Jadi for some reason gue nggak terlalu nyaman sih pakai stang kecil ini. Dan yang kedua, stangnya itu tuh terlalu turun buat gue, yang tingginya 171 7172 deh, gue lupa. Stang itu turun banget, lihat tuh. Bener-bener yang kayak hampir nyentuh dengkul. Berapa banget sih jarak sama dengkul, ini cuma segini tuh, lihat tuh. Jadi turun banget. Yang mana ketika tangan ini turun banget begini, ini berdampak ke impresi negatif gue yang ketiga, yaitu posisi badan gue. Posisi badan gue ini tuh disuruh tegak karena ini tuh pendek jauh banget ke bawah, dan kaki gue udah hampir mentok sama ini. Jadi karena si setangnya terlalu turun, badan gue yang disuruh tegap ini agak bungkuk dikit ke depan gitu loh. Jadi nggak begitu nyaman kalau dipakai jauh-jauh keluar kota sih menurut gue. Kalau dalam kota ya fine-fine aja lah, nggak begitu PR kok. Tapi gue pernah riding lumayan lama pakai motor ini, ya pegal pak, bener-bener pegal ini di punggung, terutama punggung bagian atas, karena jadi rada bungkuk karena harus meraih setangnya yang jauh ke bawah ini. Dan pinggang pun jadi nggak enak karena dipaksa begini terus. Nah, terus impresi negatif gue selanjutnya yaitu tentang bodinya juga yang panjang ini gitu. Jadi kan tadi gue bilang di impresi positif juga, karena bodinya ramping dan panjang ini menguntungkan ya buat pembonceng, jadi nggak usah dempet-dempetan sama pengendara. Tapi di sisi negatifnya, bodi yang panjang itu sering apa ya, sering bikin lumayan kewalahan sih, kayak agak tricky gitu loh kalau kita harus masuk jalan-jalan sempit yang benar-benar literally cuma muat satu motor. Itu tuh kita harus aware banget sama bodinya yang panjang ini. Emang gue akui ini lebih panjang loh dibanding NMAX. Jadi for some cases kalian harus hati-hati sama bodi belakangnya ini, karena di belakang ada lampu sen, yang mana ini menjadi impresi negatif gua selanjutnya, yaitu lampu sen gampang patah. Gua rasa semua owner Vario ini pasti ngerti deh yang gua maksud. Ya, motor Honda yang satu ini tuh bener-bener ringkih banget lampu sennya. Jadi ya udah tahu kan tampilannya kan begini tuh lampu sennya tuh. Nah ini tuh bener-bener rawan patah. Dan ya motor ini lampu sen belakangnya udah sempat patah sekali bagian kiri, karena ini motor nyokap dan everybody knows gimana ibu-ibunya nyetir motor. Dan akhirnya diganti. Cuman gua nggak ngerti ya kenapa waktu udah diganti sama si mekaniknya relaynya jadi ganti. Jadi ketika belok lihat tuh,
ngedipnya jadi ngebut gitu loh, kayak motor ngabers bener-bener gitu loh. Bayangin emak gue pakai motor yang lampu sen yang ngedip cepet begini anjir. Gue nggak ngerti settingannya. Pokoknya waktu itu gue tanya si mekanik, bang kok jadi ngebut gini? Ya emang relaynya juga diganti bang, jadi bla 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 bla. Gue nggak paham dia ngomong apaan, jadi ya oke lah gitu. Mau gimana lagi kan, daripada nggak punya lampu sen. Lampu sen bener-bener harus dirawat banget, terutama motor-motor Honda sih menurut gua, karena dari Vario kecil yang kayak 125, 150 sampai CBR 250 itu tuh kayaknya pakai lampu sen yang sama deh. ADV pun juga, kecuali PCX ya. Jadi kayak bro, kenapa lampu sennya ringkih banget gini sih gitu loh. Oke, dan lanjut ke impresi negatif gue terakhir. Ini personal opinion aja ya. Ini sih, kaca spion tuh jelek banget, jelek dari depan. Kalau dari sini sih kelihatannya fine aja ya, kayak oke, gitu kepake bisa ngelihat. Tapi dari depan looknya ini loh, ini tuh kayak kurus ceking, terus ini tiba-tiba gede, dan jarak ini tuh lumayan jauh banget. Jadi kayak jelek banget dilihatnya nih, bisa kalian lihat sendiri nih. Kayak jelek banget sih ini motor gitu loh. Hanya gara-gara spion doang bisa mengurangi ketampanan motor ini gitu. Jadi emang sepengaruh itu sih spionnya yang rada lucu ini. Makanya mungkin teman-teman yang punya Vario ini bakal lebih ngeganti spion juga kali ya, gitu, yang lebih pendek ininya tuh. Jadi kayak itu jauh banget loh, lihat tuh. Jadi gitu, impresi positif dan negatif gue tentang Vario ini gitu. Ya mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman kan, sebagai opsi kalian mau milih motor Matic 150cc yang badannya kecil atau yang badannya gede gitu. Karena gua rasa impresi gue tadi itu udah mewakilkan seluruh aspek yang gua rasa bakal dibutuhkan buat jadi pertimbangan.